Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin menyampaikan satu video yang penting ya dari Habib Rizik Syihab tentang sejarah lahirnya Pancasila dan misteri hilangnya 7 kata atau dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta 22 Juni. Gimana duduk soalnya? Ini satu video yang sangat clear ya, sangat jelas ya, diungkapkan oleh ahlinya, karena tesisnya adalah tentang Pancasila, yaitu Habib Rizik Syihab. Saya sudah membaca buku karangan Hatta sekitar proklamasi tentang misteri hilangnya 7 kata syariat Islam itu ya. Bukunya tipis, saya beli 2 itu. Kemudian tentang misteri Pancasila itu, yang sila pertama itu kenapa jadi ketuhanan yang Maha Esa, padahal tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya sudah baca buku ini, ada di sini uraiannya cukup kritis ya, cukup tajam, cukup analitik, karya Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Mangku Sasmito. Jadi ketua Partai Islam yang terakhir masyumi, yaitu Bapak Prawoto namanya. Buku ini saya beli hari Senin 18 Februari tahunnya 1985, pada waktu saya usia 24 tahun ya, waktu saya masih kuliah. Berarti ini jam 15.13, jadi jam 3:04. Saya beli di toko loak ya, di emperan, di toko loak ya, di buku-buku bekas ya, sangat bernilai ini. Jadi buku ini nilai sudah berapa tahun berarti usianya itu? Sudah sekarang 2020 ya, udah 35 tahun usia buku ini. Padahal buku ini sendiri diterbitkan tahun 1972 oleh penerbit Dokumenta di Surabaya. Penyusunnya adalah S.U. Bayasud ya, semua orang akan kenalnya. Nah, di sini misteri tentang Pancasila ada di sini, dan juga saya sudah mendengar uraian Muhammad Nasir, ketua Partai Islam terbesar Indonesia di era kemerdekaan, yaitu Muhammad Nasir, memimpin masyumi 9 tahun ya. Ada video selama hampir 1,5 jam tentang misteri itu, hilangnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam sila pertama dalam Piagam Jakarta. Kenapa hilang pada tanggal 18 Agustus setelah ada sidang hanya 2 jam? Itu ada di video itu. Tetapi penjelasan yang paling akurat, paling jelas, paling fasih tentang misteri itu hanya di video Habib Rizik yang nanti sebentar lagi bisa disaksikan ya. Karena ada 3 ulama yang tidak diajak rapat oleh Soekarno. Satu Kiai Haji Kahar Muzakir, kemudian Kiai Haji Agus Salim, ini tokoh syarikat Islam yang sangat berpengalaman ya, tidak diajak rapat, padahal dialah yang merumuskan, salah satu perumus Panitia 9 pada 22 Juni. Tapi ketika tanggal 18 Agustus pagi itu tidak diajak rapat tuh Kiai Wahid Hashim, tokoh NU, Kiai Kahar Muzakir, dan Agus Salim. Kalau mereka diajak rapat, menurut Habib Rizik dalam video itu, pasti mereka menolak dicoretnya syariat Islam itu, karena mereka yang merumuskan. Muncullah Kasman di sini, di buku ini. Kasman tidak tahu soal, dia baru datang tiba-tiba soal membahas soal yang penting ya, tidak tahu soal. Jadi tidak bisa berbuat banyak ya Kasman itu. Hanya perjuangan terakhir itu dari Kiai Haji Bagus Kusumo yang mengusulkan, tadinya hanya tinggal sila pertama adalah ketuhanan, tapi Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo sudah berjuang ya, mengusulkan ditambah dengan Yang Maha Esa. Dan menurut
Ki Bagus Hadikusumo dalam biografinya itu yang Maha Esa itu adalah tauhid menurut penafsiran dari Ki Bagus. Sebagai pengganti 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam yang dicoret ya oleh Soekarno dan Hatta. Jadi yang mencoret itu orang-orang nasionalis sekuler ya seperti Soekarno dan Hatta. Kan informasi dari ultimatum orang-orang Kristen Indonesia Timur yang dibawa opsi Jepang itu kan disampaikan ke Muhammad Hatta. Itu bisa dilihat di buku sekitar proklamasi. Silahkan menyimak ya sebelum mendemo DPR yang sekarang cuci tangan gara-gara rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang disusupi komunis dan diprotes oleh umat Islam di seluruh Indonesia dari berbagai ormas Islam, diprotes oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh Forum Umat Islam, oleh MIUMI, oleh Akal Center, oleh Majelis Az-Zikra, oleh apalagi oleh Wahdah Islamiyah, ya, pimpinan Zaitun Rasmin, Ustadz Zaitun Rasmin, diprotes oleh Majelis Ulama Indonesia pusat sampai ke pimpinan 34 provinsi Majelis Ulama. Soal ini rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang di sana ada di Senayan ada anak cucunya, bukan anak cucunya, ada pengikut dan simpatisan Karl Marx di sana di Senayan dan penganut paham Marxisme Leninisme ada di Senayan. Beberapa orang, nggak semua ya. Nah, perlu kita menyimpulkan jasa dari ulama dalam merumuskan Pancasila, Piagam Jakarta sebagai konsensus nasional yang kemudian dicoret dengan cara 3 ulama itu tidak diajak rapat pada tanggal 18 Agustus dalam rapat yang hanya 2 jam terburu-buru menurut perhitungan Habib Rizik Syihab di dalam video yang sangat indah dan bermakna bagi umat dan bangsa ini. Selamat menyimak dan silahkan diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa videonya di ini ya, di like, terus beri komentar ya. Pendapat Anda bagaimana tentang materi video ini, baik ungkapan yang saya berikan pengantarnya atau video dari Habib Rizik Syihab, dan kemudian di-share dan siapkan kuota untuk menontonnya karena panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah marah, nggak usah sinis, bercanda. Masih jam 6, saya udah sarapan pakai sarden bikinan istri saya. Udah sarapan, alhamdulillah. Besok kita jualan donat. Nggak ikut demonstrasi saya karena demonstrasi fardu kifayah, udah ada ahlinya. Saya fardu ain, menghidupi keluarga dengan mencari nafkah sebagai penjual donat. Besok insya Allah hari Rabu. Nah, saat itu Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengusulkan, saudara, supaya kalau Indonesia nanti merdeka punya dasar negara namanya Pancasila. 5 dasar. Sila pertama, Bung Karno mengusulkan peri kemanusiaan, kemudian peri kebangsaan, sedangkan peri ketuhanan diletakkan di sila yang kelima, sila terakhir. Ini ditolak oleh ulama, saudara. Kiai Haji Wahid Hasim menolak, Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir menolak, Kiai Haji Agus Salim menolak. Kenapa mereka menolak? Enggak pantas ketuhanan ditaruh di sila terakhir. Enggak boleh sila ketuhanan diletakkan pada sila buntut. Ini fakta sejarah. Karena itu para ulama kita berjuang dalam forum BPPKI supaya ketuhanan naik menjadi sila yang pertama. Lalu setelah terjadi perdebatan sengit, pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati oleh NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, semua sepakat. Apa yang mereka sepakati, saudara? Bahwa Pancasila, 1,
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sepakat, Bung Karno ikut tanda tangan, saudara. Jadi artinya mereka sepakat, ini kan 22 Juni belum merdeka nih kita. 22 Juni 1945 ini sebelum merdeka. Jadi semua sepakat kalau nanti kita merdeka, inilah dasar negara kita. Nah, itu disebut konsensus nasional. Singkat cerita, akhirnya diproklamirkanlah kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu diproklamirkan, maka mulai saat itu dasar negara kita adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang tadi sudah disepakati. Tapi kemudian timbul protes dari pemerintah Jepang. Jepang nggak terima. Kenapa ada kata-kata syariat Islam di bagian pertama? Alasan Jepang, orang-orang Kristen di Indonesia Timur protes. Kalau pakai syariat Islam mereka nggak masuk negara Indonesia. Saudara, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta ditekan supaya menghapuskan kata syariat tersebut. Tanggal 17 setelah proklamir kemerdekaan. Nah, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta menggelar sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang tersebut Kiai Haji Wahid Hasyim tidak hadir karena sudah perjalanan pulang dari Jakarta ke Surabaya. Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir dari Muhammadiyah tidak diundang. Nah, kemudian Kiai Haji Agus Salim dari Sarekat Islam tidak diundang. Ada apa kiai-kiai kita tidak diundang, saudara? Bisa dibaca. Kalau kiai-kiai kita diundang, mereka nggak bakal setuju syariat Islam dihapus, saudara. Makanya supaya ini lolos, ini goal, kiainya nggak usah diundang, saudara. Jadi marginalisasi ulama itu udah mulai terjadi semenjak kita kemerdekaan, saudara. Disingkirkan ulama kita. Akhirnya begitu digelar sidang, yang hanya 2 jam sidangnya. Sidangnya cuma 2 jam terburu-buru. Kemudian sila pertama Pancasila diganti. Diganti dengan apa? Ketuhanan. Itu aja, saudara. Sedangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya itu dicoret, saudara. Nah, akhirnya ada beberapa tokoh Islam yang hadir seperti Ki Bagus, saudara, dari Muhammadiyah menolak karena beliau tahu ini ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Sarekat Islam gak bakal terima ini diganti. Terjadi perdebatan. Nah, akhirnya dapat solusi. Apa solusinya? Ini perjuangan Ki Bagus ini dari Muhammadiyah, saudara. Solusinya ya sudahlah, syariat dihapus nggak apa-apa, tapi tolong diganti dengan Yang Maha Esa. Dan Bung Karno setuju, saudara. Jadilah sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kalau saya melihat sejarah ini, saya bersyukur kepada Allah. Loh, kenapa? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar mau hapus syariat, Allah balas makar mereka. Syariat hilang, tauhid yang datang, saudara. Itu kan syariat diganti sama tauhid. Itu syariatnya dihapus, yang masuk apa? Tauhid. Kita nggak rugi, saudara. Itu pertolongan Allah, saudara. Padahal ulama dipinggirin, ulama mau dikhianati, saudara, tapi Allah jaga. Nah, oleh karenanya sampai hari ini ulama-ulama NU, ulama-ulama Muhammadiyah nggak pernah punya masalah dengan Pancasila, saudara. Nggak ada ulama NU nolak Pancasila, ulama Muhammadiyah nolak Pancasila, para habaib nolak Pancasila. Nggak ada. Loh, kenapa para habaib, ulama, kiai dan ajangan tidak menolak Pancasila? Karena mereka tahu Pancasila adalah ijtihad ulama, karya ulama. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi, saudara. Jadi jangan sekali-kali menuduh ulama ini anti Pancasila. Oh, mereka yang buat kok, mereka yang rumuskan kok, saudara. Gimana
menarik ya, video dari Habib Rizik itu sangat fasih, dia menjelaskan tentang sejarah Pancasila dan misteri hilangnya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk yang dicoret ya dalam sidang tanggal 18 Agustus hari Sabtu pagi itu yang berlangsung 2 jam. Ada Kasman itu, kadernya Agus Salim sebenarnya di situ, tapi dia nggak berkutik di situ dan terpaksa menerima karena dia nggak tahu duduk soalnya, kan dia bukan panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Tokoh Piagam Jakarta yang merumuskan Piagam Jakarta itu panitia 9 itu ada 9 orang, Ki Haji Ki Bagus Hadikusumo Muhammadiyah, Ki Haji Wahid Hashim dari NU, terus Kahar Muzakir, kemudian Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim dari Partai Sarekat Islam ya, kemudian Soekarno Hatta Maramis ya, Soekarno Hatta dari nasionalisme sekuler, Maramis Kristen, dan kemudian Ahmad Subarjo temannya Soekarno, temannya Hatta. Fikrahnya itu bukan syariat Islam tapi nasionalisme sekuler. Nah, di dalam buku Prawoto itu kenapa tidak berjuang habis-habisan untuk mengembalikan 7 kata itu oleh Kasman. Kasman katanya baru datang dari luar kota, terus diajak rapat kira-kira begitu. Jadi dia nggak tahu duduk soal masalahnya itu, seperti de fait accompli ya, untuk dipaksa untuk menerima keadaan dan menerima kemudian syariat Islam itu dicoret yang 7 kata. Tetapi Kasman setuju kan, karena ada janji 6 bulan kemudian nanti bisa diperjuangkan lagi dalam forum yang lebih tenang, katanya. Sekarang masa genting, jadi diterima aja untuk sementara 7 kata itu dicoret. Tapi ternyata kan 6 bulan yang dijanjikan tidak terjadi, baru terjadi nanti tahun 57 ya, perdebatan tentang dasar negara itu setelah pemilu tahun 55, karena ada perang kemerdekaan 4 tahun dari 45 sampai 49, dan ibu kota pindah ke Jogja karena Jakarta tidak aman ya. Kemudian penyerahan kedaulatan bulan Desember 49, kemudian pemilu ya. Ini orang-orang yang PKI belum ada itu dalam perumusan itu, dalam perumusan Piagam Jakarta nggak ada wakil PKI di situ. PKI nggak muncul dia. Tapi tahun 48 dia melakukan pemberontakan ketika usia Republik baru 3 tahun. Usia Republik baru 1 hari, itu orang-orang Kristen melakukan intimidasi dan mengancam akan memisahkan diri dari NKRI kalau 7 kata itu dimasukkan, disahkan menjadi Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus. Ultimatum dari orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen bagian timur itu, saya kira yang resah mungkin menurut Habib Rizik yang protes bukan pemerintah Jepang ya, tapi orang-orang Kristen yang di timur protes kenapa ada 7 kata itu, syariat Islam itu bukan keresahan orang Jepang. Orang Jepang, opsir Jepang itu menjadi, menurut saya ya, menjadi jalan atau kurir begitulah, menyampaikan pesan dari orang Indonesia Timur, pokoknya kalau nggak dicoret kami akan memisahkan diri tanpa memberikan alasan. Jadi yang resah bukan pemerintah Jepangnya, tetapi orang-orang Kristen yang kita nggak tahu siapa di balik orang-orang Kristen. Mungkin juga kerjasama dengan orang-orang Jepang atau dengan orang-orang Belanda ya, yang juga Kristen kan. Nah, itulah. Nah, Kasman kemudian dalam Badan Konstituan itu dia menjadi salah satu anggota masyumi, dan dia berjuang melawan orang-orang yang ingin menjadikan dasar Indonesia adalah Pancasila dan menjadikan dasar negeri Indonesia adalah komunis dan Katolik ya. Dia melawan orang-orang tokoh PKI itu, Kasman, Singodimedjo, yang tidak disinggung oleh Habib Rizik dalam pidatonya tadi. Kasman ini luar biasa, dia bisa pidato memperjuangkan pentingnya Islam menjadi dasar negara, melawan tokoh PKI. Dia bisa pidato 6 jam, berdiri bicara pidato berapi-api tanpa minum.
itu Kasman Singodimejo. Bisa dibaca dalam buku Kasman ya, yang 75 tahun Kasman yang biru itu. Saya sudah baca bukunya, 75 tahun Kasman. Saya tidak pernah ketemu dengan Kasman Singodimejo. Padahal sejak remaja saya ikut pengajian pimpinan Muhammadiyah di Keramat Raya, di Menteng Raya 62. Tapi belum, nggak pernah ketemu dengan Kasman kecuali dengan Buya Sultan Mansur dan juga Lukman Harun ya, sekitar tahun 80. Kasman mungkin sudah meninggal ya. Itu sekedar catatan tambahan menarik. Jadi kalau nanti demo itu jangan lupa di Senayan itu ada simpatisan Karl Marx dan Lenin di situ. Marxisme dan Leninisme ada di benak beberapa anggota DPR ya, yang didukung oleh the ruling party. Siapa the ruling party? Partai yang berkuasa itu saya nggak tahu. Pikiran saya itu nggak ke sana. Pikiran saya itu besok hari Rebu, persiapan jualan donatnya. Tinggal beli, udah semua. Tinggal beli minyak hari ini 100.000, beberapa liter untuk persiapan besok dan beberapa hari ke depannya. 100.000 mungkin dapat 3 liter. Udah. Barusan saya gajian hari ini dari Google AdSense ya. Jadi bisa untuk modal wirausaha. Gajian dari Google AdSense, nggak banyak sih. Pengen tahu berapa gajiannya? Tadi pagi, semalam masuk dari Amerika sana, berapa dolar? Ya nggak usah dikasih tahu, nanti ngiri lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jadi YouTuber kenapa? Jadi bisa menyebarkan pengetahuan yang manfaat ya, sharing, bukan duitnya yang penting itu ya. Duit sih nggak terlalu penting ya menjadi YouTuber itu. Kalau ada diambil aja di ATM. Jangan jadi tujuan. Tujuannya menjadi YouTuber adalah satu, berjuang fi sabilillah, insyaallah.